Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas yaitu dengan tema yaitu milenial melek politik. Oke, pemirsa IKN, jangan lupa tetap pandangi terus ya di channel kita yaitu podcast IKN TV. Baik, pembahasan pada sore hari ini saya ditemani oleh narasumber yang begitu keren. Ternyata narasumber ini tidak asing bagi saya. Pernah ketemu di salah satu ya dikatakan project sih, bukan project gitu kan, tapi itu cukup menguntungkan sih. Dan sempat kawan saya ini menghebohkan satu instansi terkait gitu kan. Oke, langsung saja saya sapa ya, yaitu dengan Bang Avandi, bro. Selamat sore. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Lama kita tak jumpa nih. Ya kurang lebih 3-4 tahun ya Bang. 3 tahun 4 tahun, iya betul. 2018 kemarin ya kita ketemu di instansi terkait itu ya. Instansi itu. Yang menghebohkan tapi ya bukan bikin kacau ya, tapi untuk penyemangat. Biar kawan-kawan di situ tidak down gitu yang kan. kedua menghilangkan rasa capek ya Bang. Iya betul. Jadi bro, sekarang aktif di mana? Ya masih sih di yang kemarin di instansi itu dan mungkin ada merambah di dunia forwarder juga sekarang Bang. Iya. Oke. Jadi bro, pembahasan kita ini terkait media melek politik ya. Iya. Saya rasa nih bro ini harus mengenalkan diri dulu lah kepada kawan-kawan pemirsa IKN TV ini. Silakan bro. Ya mungkin banyak yang belum kenal saya di sini. Kalau untuk nama lengkap saya Ade Arpandi, sarjana pendidikan. Tapi biasa dipanggil Fandi. Nah, itu Fandi. Fandi, nama hari-hari Fandi. Nama hari Fandi, tapi nama lengkap Ade Arpandi. Oh, saya kira Ade yang itu loh. Bukan. Oh, enggak ya. Bukan. Nama. Dan ini ada kenapa saya kadang orang kan banyak dipanggil nama depannya Bang. Oh iya. Ya, maka kenapa alasan saya tidak mau dipanggil nama depan ini ada sejarahnya. Iya betul. Karena sejarahnya ini itu seperti nama marga. Oh gitu. Marga. Jadi kalau misalnya saya dipanggil Ade, untuk di rumah satu rumah nyaut semua Bang. Ade semua. Apalagi pulang ke kampung daerah Bapak, kalau dipanggil Ade sekampung-kampung oleh Ade yang mana? Emang bro ini asal mana? Saya asal Sanggau Bang. Oh Sanggau. Oke bro. Tadi dari tim nih disuruh ambil temanya itu terkait pemuda melek politik atau milenial melek politik. Siap. Karena saya dengar sih bro ya. Bang Avandi nih bro nih. Saya dengar dari kontraktor dari awal itu kan, dan sekarang kayak mau hijrah lah ya. Kalau untuk hijrah belum Bang, karena itu dunia saya yang membesarkan saya. Oh gitu ya. Cuman namanya kita berusaha, gitu kita ya? mengembangkan usaha. Oke, betul sekali. Kalau bilang hijrah, saya nggak mau hijrah Bang. Itu dunia yang membesarkan saya. Oke, selain tadi dunia yang tadi yang bro geluti, kesibukan selain itu apa sih? Kalau boleh tahu sih bro. Iya. Itu mungkin ada buka usaha baru di bidang forwarder. Dan mungkin ya paling sibuk-sibuk ngopi dan berorganisasi biasa Bang. Ngopi ya? Ngobrol pintar. Keren. Barangkali punya sebuah wadah atau organisasi gitu bro. Sehingga kan kayak gini, kadang kawan-kawan ngopi itu kadang ada aja yang mau dibahas gitu kan, sesuai dengan ya situasinya, ikuti bahasa ngopi gitu kan. Ya kalau makanya tadi bilang hari-hari apa kegiatannya ya di organisasi itu saya ada ikut berbagai organisasi Bang. Ya salah satunya mungkin semua orang udah tahu lah, ini organisasi besar yang seluruh Indonesia juga ada.
Apa tuh bro? Ini HIPMI bang. Oh HIPMI, Iya, himpunan. Pengusaha Muda Indonesia. Oh iya, betul Iya. betul betul. Oh masuk di bidang gitu ya. Alhamdulillah masuk. Emang pengusaha sih. Iya, amin, 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 amin. Dan yang kedua saya membidangi ada beberapa organisasi lokal juga dan organisasi yang baru terbentuk juga. Jadi ya maka tadi saya bilang kita hidup ini ngalir aja lah. Oke, betul, bro. Ngalir. Nah, betul. Jadi bro, selain di HIPMI dan ada di dunia apa kontraktor sih emang pengusaha juga gitu Iya. kan. Berhubung pembahasan kita nih dari teman-teman IKN ini minta pemuda tuh melek politik gitu. Iya. Apalagi 2004 nih Iya. udah dan sekarang udah mulai gitu Sudah bro. mulai. Nah, Iya, mulai. dan Bang Afandi nih sebagai pemuda gitu Iya. kan. Mungkin lebih tahu dari saya lah terkait Iya. masalah perkembangan politik Iya. dan bagaimana sih situasinya gitu kan. Menurut bro untuk pemuda gitu kan. Apa sih sebenarnya pandangan bro lah terkait politik tuh bro? Ya itu tadi bang. Kalau tadi dengan konteks kita yang kita bahas pemuda wajib melek politik. Betul. Itu maka saya bilang saya ini orangnya yang suka bergaul dan suka ngumpul. Bergaul suka ngumpul. Ngumpul. Jadi kalau kita pikir lagi daripada kita bergaul yang Nggak ke ada- arah negatif nggak ada tadi, manfaat ya gitu tidak ada ya. manfaat tadi itu kita terjunkan ke yang positifnya. Yang positifnya, Ya. betul. Jadi tanpa kita sadar dengan arah yang positif kita sudah masuk ke organisasi dan organisasi sebenarnya yang kalaupun kita tarik ke atas itu merupakan bagian dari politik bang. Ya, semuanya organisasi itu kalau tidak ada intervensi oleh politik itu tidak akan berjalan juga. Bro. Iya, sekarang gini bang, jangan kita istilahnya terlalu berkembang atau bagaimana dulu ya. Dalam arti di lingkungan terkecil kita aja, di RT aja, atau lingkungan gang kita itu sudah merupakan salah satu politik. Cuman yang kadang kita nggak sadar, Tidak sadar. nggak betul. sadar. Nah, kalau seperti kita ngomong bahasanya kita Pontianak ini kampung bang. Di kampung itu ada struktur, Betul. RT, sekretaris dan banyak lah. Itu merupakan strukturalisasi dari politik, cuman yang tidak terlalu bagaimana kan gitu. Tapi pada dasarnya bro ya, saya potong maaf bro Siap. ya. Pada dasarnya di pemilihan RT juga, di situ ada juga loh permainan politik gitu kan. Iya. Nah, ada yang ingin tidak suka dengan RT yang Iya. ini, lalu bagaimana caranya sekiranya RT itu diganti gitu kan? Iya. Nah, pasti ada gitu Iya. bro. Nah, makanya dengan kita ini melek politik, kita mau mengganti RT tidak hanya sekedar ngomong yang hanya sekedar yang kemampuan untuk apa kasar gimana, nggak mungkin kita tunjuk sana aku nggak suka lo, ada proses-prosesnya bang. Dari situlah kita harus mengerti gimana proses itu dan proses itu tadilah belajar dari yang politik itu kan Iya, gitu. betul bro. Jadi selain tadi bro, apa tadi kan kebiasaan apa seharinya yaitu selain ngopi dan tetap dunia tadi itu sekarang kan banyak perkembangan terkait masalah bagaimana sih untuk meredup atau terkait masalah yaitu politisasi yang dengan SARA lalu ada hoax gitu bro. Itu terkait ini pemuda-pemuda nih sekarang kan harus antisipasi juga Iya. terkait masalah hal itu bro. Iya. Pandangan bro untuk pemuda nih. Makanya saya bilang bang, kalau namanya hidup nih pasti akan ada perubahan. Ada perubahan, Iya, betul wajib ada bro. perubahan. Meskipun yang kita tidak sadari perubahan itu baik atau buruk. Iya. Nah, sekarang kan tergantung kita ngebawanya bang. Nah, sekarang menurut abang, kalau misalnya hari ini kita seharusnya biasa pegang uang 100.000, besok kita tidak pegang uang, itu merupakan perubahan nggak bang? Perubahan juga. Iya kan perubahan. Nah, jadi kita bagaimana besok lusa bisa dapat lebih dari yang sebelumnya. Ah, namanya perubahan itu kan yang kita pikir tadi itu kita ngumpul, kita bahas apa yang tentang seharusnya tentang untuk perubahan itu agar menjadi baik ya bang ya. Ah, yang untuk menghindari yang hal-hal yang buruk ya itulah tadi kita ngebahasnya apa yang baik-baik. Jangan ngebahas yang buruk-buruk karena dalam hidup ini merupakan mindset apa yang kita pikir. Kalau kita mau berpikir baik ya baiklah, kalau pikir buruk buruklah jadinya. Kayak gitu bang. Berbicara terkait masalah perubahan. Iya. Bro sendiri perubahan luar biasa.
Dari 2018 saya ketemu dan sekarang baru ketemu, perubahan luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang lebih keren. Alhamdulillah. Ya kan? Terima kasih deh. Mungkin waktu 2018 istri satu, mungkin sekarang belum ada. Belum ada. Oke bro, terkait tadi ini masih belum kelar loh bro tadi. Bro. Siap ya, balik lagi bang. Ya. Masalah politisasi mengenai SARA untuk pemuda tuh bro. Bisa dilanjutkan bro untuk pemahaman bro kan sekarang kan megang organisasi yang cukup besar nih gitu kan. Saya rasa bro nih lebih tahulah perkembangan ini bro. Silakan bro. Ya itu tadi bang. Kalau untuk perkembangan yang masalah hoax kita yang bisa berpikir secara rasional, kalau ada orang yang istilahnya mengarah ke isu SARA, isu yang tidak baik, dengan adanya kita harus ada perubahan yang ke arah baik. Bagaimana kita pandai-pandai untuk istilahnya ya jangan kayak gitulah. Ataupun kalau kita lihat dia tidak bisa ditegur secara langsung, kitalah yang berubah. Biar mereka mengikuti kita, jangan sampai kita yang mengikuti dia, bang. Oh betul bro. Nah, jadi kalaupun istilahnya kita sudah masuk nih di perkumpulan yang menurut kita, oh ini pasti arahnya ke sini nih. Nah, kalau kita mau ngubah karena kita yang baru, kita nggak bisa, bang. Tapi dengan adanya kita yang ikut, oh udah tinggalin. Bagaimana istilahnya orang melihat kita yang ke arah baik, otomatis kan orang yang berarti kawan-kawan di luar pemuda tuh harus pandai memilah. Ya, pandai memilah. Makanya memilah untuk memilih suatu wadah ini kan, bro. Iya. Makanya ada seperti apa namanya pengamat atau apalah namanya yang istilah narasumber itu tinggalkan orang-orang yang toksik, bang. Oh ya. Iya. Nah, kalau kita nggak bisa meninggalkan, pasti kita akan jadi toksik juga untuk orang lain. Oh bisa jadi. Iya. Makanya kalaupun kita tidak bisa menasihatkan orang yang suka mengumbar hoax atau isu SARA atau apa, pasti kita akan ke situ juga. Karena lingkungan tadi, itu maka saya bilang faktor lingkungan itu mempengaruhi, bang. Faktor lingkungan jelas. Iya. Kalau kita berteman dengan orang jual minyak wangi, kita akan kena juga, maksudnya wanginya ada juga. Kalau kita berteman dengan orang penjahat, mungkin kita di judge juga gitu kan. Dan itu juga sebagai ini hanya tanda kutip, bang. Oh iya. Ya tanda kutip, dan kita pun harus pandai-pandai. Tadi seperti abang yang bilang, kita berteman dengan orang menjual minyak wangi, kita pasti akan keciuman bau wanginya. Kalau orang jahat, kita mungkin dicap jahat juga, tapi itu kalau juga, kalau kita ngumpul dengan orang politikus, kita dibilang supir, terima kawan. Ya itu hanya untuk sekedar joke-joke aja, bang. Saya rasa teman-teman ini paham lah gitu kan. Itu jokesnya, biar istilah makanya tadi saya bilang kalau kita untuk mengubah, kita lihat ini perkumpulan jahat, tapi kalau kita langsung bilang aku kesini aku jahat, langsung pasti nggak terima di perkumpulan itu. Tapi dengan adanya joke seperti ini, kau jangan bilang ini kita berteman dengan orang jahat, kita ikut jahat. Kita berteman dengan dewan aja atau pejabat, pasti kita dibilang supir, terima nggak lo? Padahal kita menegur, oh ini nggak baik loh. Kan gitu. Betul. Jadi kita harus pandai-pandai memanagenya, bang. Oke, luar biasa bro pembahasan kita nih. Ternyata bro ini asik juga ya, lama nggak ketemu. Jadi selain di HIPMI himpunan pengusaha muda Indonesia. Di Kalbar apa di kota? Kalau saya di Kuburaya, bang. Kuburaya. Iya. Oh Kuburaya. Iya. Jadi saya itu prinsipnya biar kecil kepala, jangan sampai besar ekor. Oh iya. Indonesia. Kita walaupun tinggal di kota, ya namanya kita hidup, maka saya bilang berkumpul atau berorganisasi, kita nggak peduli dimanapun, ya kita yang penting bisa membawa diri kita biar menjadi positif, bang. Tapi bro ini orang Kuburaya berarti? Saya kalau asli Pontianak, bang. Asli Pontianak? Pontianak. Bahaya nih. Tidak bahaya, maka saya bilang tadi. Kalau namanya mau ngomong untuk merubah kita menjadi baik, kemanapun kita harus betul. Kalau di kota kita menjadi toksik, untuk apa kita mekap di kota, bang? Iya betul. Ya itu tadi makanya saya bilang mau pandai-pandai kita. Iya, untuk pandai-pandai untuk mencari sebuah relasi juga. Iya, itu kan. sudah pasti. Soalnya banyak juga bro kawan-kawan di luar, kawan saya itu orang kota juga
masuk ke pengurusan di Kuburaya. Iya. Banyak kok orang Kuburaya itu apa ASN-nya orang kota juga. Iya, itulah tadi Bang, karena mungkin satu faktor kesadaran mereka untuk berpolitik itu ya, maka saya bilang politik itu bukan hanya di partai. Iya, politik tidak perlu di partai, Iya. bro. Dimanapun kita bisa, bro. Bisa, maka saya bilang saya bisa terbang ke Kuburaya di sana karena kurangnya melek tadi itu. Namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tanda kutip muda, tapi di sana tidak ada pemuda yang ikut. Kenapa saya tidak dari kota ini terjun ke Kuburaya kan gitu? Jadi kontribusi dari HIPMI sendiri ke Kuburaya, bro, sekarang, bro. Iya. Apa, bro? Ya itu. Yang sekarang yang mau digarap nih atau gitu dari HIPMI nih. Apa programnya? Target ya, Bang. Hah? Target gitu. Target iya, ya tentu harus ada target. Iya, kalau apakah sekarang ada progres seperti apa gitu ya, kan? kalau target itu tadi Bang, kalau dengan kebetulan saya di HIPMI itu ketua bidang dari perdagangan dan ekspor Oh, perdagangan ekspor Ya. di bidangnya. di bidangnya, maka target saya ini ya seperti mungkin sejalan dan selaras dengan program pemerintah, yaitu betul. UMKM naik kelas. Oh iya. Iya, Sekarang UMKM nih. Iya, dengan UMKM naik kelas yang begitu saya juga menggeluti dunia forwarder, saya pinginnya semua orang tuh bisa ekspor, Bang. Betul. Nah, itulah program-program yang tengah saya jalankan. Jadi kadang orang yang tidak tahu bagaimana mengelola hasil yang dia dapat agar menjadi uang, saya lah coba bagaimana menjelaskan. Kalau perlu bisa langsung ke ekspor gitu. Yang dominan sekarang apa tuh, bro? Barang apa yang diekspor tuh? Ya kalau sementara saya ini ekspornya di Kuburaya itu hasil alam, bukan hasil kayu, bukan hutan, Bang. Ya, Atau berarti hasil kayu bukan tapi bukan hutan. hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan Hasil bukan hutan kayu. tapi bukan kayu. Hasil hutan tapi bukan kayu. Iya. Berarti itu buahnya. Ya bisa jadi buah, bisa jadi. Oh, berarti kayak seperti apa tempurung gitu. Ya bisa. Bisa. Kemudian Apa lagi? arang kan gitu. Itu kan Kalau hasil. daun-daunan itu apa yang di Kalbar yang banyak tuh? Ya mungkin itulah maka saya bilang tadi sebelumnya, saya bilang daun keraton mungkin. Iya betul. Ya itu yang mungkin kebanyakan untuk saat ini yang saya tangani. Biasa kemana tuh, bro? Yang saya ketahui sih kemarin itu yang saya lakukan ya Bang, itu ke Amerika Bang. Wow. Ya. Ke Amerika. Nah, makanya kan tidak semua orang tahu nih. Dia istilahnya dia ada dapat kenalan bayar di Amerika, dia punya produk tapi nggak tahu gimana caranya untuk ekspor. Inilah maka saya bilang gimana kita berkumpul ini agar sama-sama tahu, agar perkumpulan kita itu pun menjadi positif, betul nggak Bang? Betul. Tapi banyak juga kawan saya, bro, bermain masalah terkait tadi barang tadi yang bro sebutkan yang terakhir itu. Dia ekspor ke luar negeri juga. Mungkin itu ada kaitan juga ke bro juga gitu kan, korelasinya gitu, jalannya gitu kan. Selain dari barang itu, apa lagi, bro? Kalau masalah ekspor impor, oke, tadi ekspor udah, impor tuh dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam tuh apa aja, bro, impor tuh? Ya kalau bro ketahui lah, kalau lewat bro lah. Yang kemarin itu kita pernah impor dari luar juga, barangnya mesin Bang. Mesin? Iya mesin. Boleh lah nanti kita nih. Insya Allah, makanya saya bilang itulah tadi itu kan kayak orang ini banyak nggak tahu, istilahnya banyak produk di luar yang katanya murah, tapi hanya dibilang katanya. Nah, maka saya bilang ayo kita terjun, biar kita tahu dan ini bukan katanya, tapi kita yang jalani. Itu maksud saya Bang. Betul. Nah, dengan kayak gitu kan kita tahu, oh aku udah jalan. Berarti, bukan katanya. Bukan katanya. Iya, itu yang saya tidak mau. Makanya saya bilang, balik lagi ke istilahnya tadi itu topik kita harus melek politik. Itulah tadi itu jangan sampai katanya. Kadang kan orang bilang, oh gini katanya. Nah, cuman dengar aja, nggak tahu proses, nggak tahu prosedur seperti apa gitu kan. Makanya pemuda ini kalau hanya
modalnya dengar katanya kan nanti sampai ke tua pun ya gitu. Maka saya bilang tadi kita payah juga bro, di situlah terjadinya berita hoax itu. Iya. Kan maka saya bilang, makanya tadi tuh saya bilang dengan adanya perkumpulan itu bawa arah kita kemana. Makanya kalaupun misalnya kita mau mengubah suatu perkumpulan, kita jangan nanti jatuhnya ke katanya aku udah loh. Nah, kan gitu bang. Udah ketemu ini. Udah ketemu lah. Nah, kalaupun mau ngomong ya seperti mungkin abang nih. Saya tahu nih apa yang mau abang ngomongan nih. Negara luar mungkin sangkut atau apa. Kan mereka bilang abang udah pernah sangkut barangnya katanya. Lu yang belum pernah ngelakuin aja berani ngomong. Kan itu takutnya ke depan nanti yang kita nggak maunya bang. Padahal belum ngelakuin tapi udah berani. Padahal sekarang nih kebanyakan orang yang saya lihat pemuda, khususnya pemuda itu, kita kadang tuh sedih bang. Dia baru tahu ngaji alif mau menjelaskan hamzahiyah. Oh iya. Dia baru kenal huruf A, menjelaskan. Menjelaskan ro yang ini. Iya, ro yang ini kan gitu. Yang saya nggak mau ya. Kalau kau pun istilahnya tahu istilahnya ini alif, kau terangkanlah alif karena kau yang belajar. Betul. Jangan kau baru kenal alif, kau udah menjelaskan hamzah. Iya, nanti kasihannya orang yang oh ini benar loh. Gitu. Jadi dengan satu sampai ke satu itu yang saya nggak mau bang. Ya betul. Makanya kita bagaimana memanage perkumpulan itu. Kalaupun istilahnya kita ada kumpul-kumpul kecil dari sebagian pertemanan, kalau mengarahkannya istilahnya untuk memperbaiki diri ya tidak ada salahnya, baik kita jadikan legalitas dan jadikan satu politik tadi wadah itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Komunikasi politik. Iya, kan gitu. Jadi politik itu bukan hanya sekedar ke partai atau apa, Bang. Iya, tidak perlu politik itu ke partai aja. Iya. Tapi memang untuk kebijakan memang banyak di partai juga melalui partai gitu kan. Itu sih tidak menutup kemungkinan karena arahnya ke depan. Tapi makanya saya bilang tadi kalau untuk arahnya di yang level terendahnya RT, sekarang saya nanya bagaimana tidak ada politiknya di situ? Banyak lah. Bro. Sekarang ada bantuan, larinya ke RT dulu dan RT yang membagikan. Itu nanti dibilangnya mentang-mentang. Itulah kita harus melek. Kalau kau nggak mau istilahnya ada kata mentang-mentang itu, kau jadi pengurus. Iya, bisa jadi belum nyampe ke RT, nyampe ke lurah. Udah dipotong. Sudah ke kecamatan. Itu ya kita nanti nonsen lah, kita nggak berani ngomong lah bang. Makanya tapi kan kalau kita sudah turun jadi pengurus, benar nggak nih yang diterima RT segini, benar nggak nih yang terima lurah segini, kita tahu bang. Tidak hanya ngomong gini loh. Makanya kita harus melek. Tadi itu dari lingkungan terkecil aja lah. Memang harus diberi pemahaman bro. Iya. Kawan-kawan pemuda di kalangan RT gitu kan. Iya. Apalagi sekarang nih pemilih pemula kayak SMA gitu kan, itu harus kasih pemahaman mengenai politik. Ya itu tidak perlu orang partai yang ngasih pemahaman, itu kita sendiri sebagai pemuda yang aktif di organisasi, apalagi bro ini banyak organisasi. Ada dengar kawan di luar bro ini loh orangnya, dia banyak organisasi katanya. Dia sering-sering ngopi di mana, di warung kopi itu sering lah dia. Warung kopi mana sih tak ada dia nih. Alhamdulillah. Orang apa nih kan? Ya, alhamdulillah lah karena kita. Oke lah, saya lihat bro, dia lihat ini siapa nih. Pas tadi ketemu, datang di ruangan sini, alamak. Kawan lama dong, alhamdulillah. Itulah tadi tuh kita bilang bang, kita hidup nih berbuatlah baik biar dikenal orang yang baik-baiknya. Yang kedua tadi kita di topik sebelumnya, kalau kita mau bicarakan kita terjun dulu. Iya, betul. Jangan istilahnya katanya. Kadang ada orang yang mau ngomong pemuda, enggak ada guna kita terjun ke politik. Mereka enggak tahu, tapi begitu minyak mahal, alamak payah keluar nih katanya. Itu enggak tahu dampak dari politik. Iya betul. Makanya kalau kita mau tahu kita harus terjun, jangan menyalahkan. Tapi sekarang gini, contoh nggak usah jauh, bentar lagi pemilihan. Ya udahlah golput lah. Begitu setelah dia golput, adanya salah satu yang calon udah terpilih, kebijakan dia nggak sesuai. Nih baru marah-marah sendiri, ngedumel sendiri. Udah nggak ada gunanya bang.
Gitu. Memang perlu kayak bro ini sebenarnya di dunia politik nih bro. Karena kita nih bro ya perlu orang baik yang terjun di politik bro. Iya. Jangan sampai di dunia politik ini dikuasai orang-orang yang tidak baik bro. Siap. Padahal politik itu sebenarnya kan baik kan bro. Iya. Bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana masyarakat nyaman di suatu menjalani sosialnya gitu kan. Disitulah perlu orang baik di politik. Jadi bro, bagi pemuda-pemuda nih yang mau terjun ke politik atau yang tidak terjun ke politik, bro mungkin memberi sebuah arahan atau wejangan. Kalau wejangan, gitu, iya. Wejangan gitu kan ya, supaya kawan-kawan tuh bisa tetap mau lah untuk di dunia politik ini menjalani gitu bro. Coba bro gimana bro? Ya makanya dari yang tadi saya bilang kalau untuk pemuda kita wajib melek politik karena apapun itu kita pasti akan berhubungan dengan politik. Entah itu keputusan, entah itu istilahnya apalah yang bersangkut paut dengan pemerintahan, angkut paut dengan keseharian itu udah ngomong sudah terlibat dalam peraturan yang ada di politik bang. Kalau ngomong kita mau menentukan sesuatu itu kan harus kita yang jalani dulu, jangan ke orang. Maka saya bilang nanti kalau ada pemilihan dia menghasut kawannya agar jangan ke politik, tapi begitu ada keputusan yang tidak sesuai dengan dia ngedumel. Kalau kau mau keputusan sesuai kau harus pilihlah apa yang visi misinya sama dengan kau nih. Visi dan misinya. Iya, visi dan misi. Kalau maka saya bilang ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kau mau mengenalkan seorang minimal kau sudah terjun dulu kan tadi ke dunia politik ini. Iya, dalam arti kalaupun tidak langsung ke yang besar, ke yang kecil dari lingkungan RT setempat lah. Jadi kita tahu apa tuh kenapa sampai adanya istilahnya peraturan-peraturan, istilahnya bantuan-bantuan yang berhubungan dengan masyarakat. Kan itu tidak jauh kan tidak lain hal jatuhnya politik juga, Bang. Betul. Jadi terkait masalah tadi untuk kawan-kawan pemuda supaya kenal atau tahu masalah dunia politik. Ya bagaimana di lapangan atau di suatu masyarakat di suatu RT gitu kan, memang perlu bro kawan-kawan pemuda nih yang kritis untuk mengawasi gitu kan, bukan mengawasi masalah partai atau politik enggak, kita mengawasi masalah kebijakan-kebijakan. Saya yakin lah bro ini concernnya di sosial. Concern sosial ya bro ya. Siap. Sekarang nih. Jadi baik kawan-kawan pemirsa IKN, jadi kawan-kawan semua jangan sampai takut masuk ke dunia politik, karena pemuda sekarang diharapkan, apalagi pemuda yang baik gitu kan, karena dunia politik ini perlu orang yang baik masuk ke dunia politik, gitu kan bro ya? Siap, karena itulah tadi keputusan-keputusan yang kita tidak mau kan, karena di awalnya itu kan karena kita yang tidak peduli tadi bang. Kalau udah tidak peduli, kenapa harus kau komen? Sini udah tidak peduli tapi lain kebijakan yang kita mau, kita komen, itu makanya kita harus melek. Kalau bro sendiri pengen nggak masuk ke dunia politik tuh bro? Ya ini pertanyaan menarik nih bang. Iya. Kalau ditanya pengen nggak pengen, nggak kepengen. Nggak kepengen. Kenapa bro? Ya tadi karena kita belum tahu. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah terjun ke dunia politik bang. Tadi ngomong tidak mau masuk ke dunia politik, tapi sudah terjun ke dunia politik. Ya itu pengen maksudnya itu pengen cari tahu dulu seperti apa sih gitu kan ya. Kalau enggak minimal ya tadi saya bilang karena semua keputusan ada di politik. Jadi kalau saya nggak ada dalam situ saya ngedumel nggak ada guna. Jadi bagus saya terjun di situ. Jadi saya tahu benar nggak. Kan tadi saya bilang tadi kita mau mengetahui dalam tidaknya air atau tidak ada atau tidaknya ikan di dalam suatu sumur kita harus terjun.
Oh, terjun ke dunia politik itu dengan suatu wadah tadi itu. Iya, kita karena dalam porsi kita ingin tahu. Iya. Nah, jadi apa yang ditanya orang, apa yang diomong orang, aku nih udah di sini, kau udah usah ngomong. Apakah benar apa tidaknya? Iya, kan apalagi gitu. bro sekarang lagi fokus concernnya di bidang tadi itu di HIPMI gitu kan. Itu tetap ada kebijakan yang komunikasi dengan komunikasi politik. Iya, sudah pasti. Oh, saya paham bro. Bro nih. Makanya sampai saat ini kita, jadi kalau orang nanya ke kita, lo ngerti nggak sih politik? Kita nggak terjun, gimana kita mau ngerti? Nah, bahasa baliknya lagi ke bahasa sehari-harinya, ada ikan nggak tuh? Kalau kita nggak terjun ke dalam tuh, kita mana mau bilang ikan? Ada, dan nanti takutnya kita katanya. Saya nggak mau yang katanya. Lagi-lagi katanya. Lagi-lagi katanya. Itulah, jangan sampai pemuda itu nanti kalau ditanya itu modalnya katanya. Nah, jadi kalau kita pun mau hidup untuk berubah ke arah yang lebih baik, kita terjun dulu. Jadi kita tahu ini baik atau buruk. mungkin kawan-kawan tuh benar juga bro. Iya. Emang harus terjun dulu. Iya. Supaya tahulah apa yang dikatakan orang apa benar apa tidaknya. Iya. Supaya kita tidak semerta-merta menelan sesuatu padahal itu ndak bagus gitu Nggak kan. bagus. Mungkin terakhir bro. Siap. Mungkin closing statement lah dari bro nih sebagai kepengurusan HIPMI lagi, banyak organisasi lagi gitu kan selain HIPMI gitu kan. Selain HIPMI apa bro? Sebelum closing statement bro. Ada di BMWI. BWI itu. Iya. Apa tuh bro? Itu badan? Bukan badan. Kalau badan itu merupakan instansi pemerintah. Apa tuh? Binaan Wirausaha Indonesia. Wih, keren juga ya, nih. Itu kalau kita boleh sebutkan pembinanya Bapak Sandiaga Uno. Wow. Iya. Politisi juga Politisi tuh bro. juga. Maka saya bilang, kalau misalnya kita tidak berhubungan politik, kenapa orang-orang yang kita anggap sudah wah masih mau terjun ke politik? Betul. Emang bro ini emang basicnya di situ, pengusaha harus pandai juga, harus tahu dunia politik itu sendiri. Oke bro, closing statement bro. Closing statement ya, maka saya bilang sebelumnya kalau untuk pemuda-pemuda ini jangan ada kata menyerah. Yang kedua, kalau mau bicara jangan yang katanya. Jadi agar kita tidak menyebar berita hoax. Balik lagi ke yang saya udah ajukan statement tadi, kita mau ketahui dalamnya laut atau dalamnya sumur yang terkecil itu, kita harus terjun. Harus nyelam minimal. Biar tahu. Berapa dalamnya, apa isinya. Jadi bukan katanya. Makanya kalaupun istilahnya kita nanti protes dengan kebijakan-kebijakan yang apa yang telah ditentukan orang-orang di atas, kita terjunlah dunia politik. Jadi jangan kita anggap remeh, tapi nanti kita ngedumel. Itu kan sama dengan, makanya saya bilang melakukan hal yang sia-sia. Iya betul. Nah, kalau hidup sia-sia bagus ya nggak usah hidup kita. Itu aja bang. Kenapa? Karena nggak ada guna bang. Karena di dalam Al-Quran aja semua semua hidup yang sia-sia itu nggak boleh kan. Oke, siap. Oke bro, terima kasih. Oke teman-teman IKN, subscriber IKN TV. Itulah tadi perbincangan kami, diskusi kami dengan Bro Dede Afandi mengenai pemuda melek politik. Ini teman saya dulu, nah, baru ketemu sekarang. Oke, mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.